Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada para peserta ijazah kubro, sebelum saya mengijazahkan amalan-amalan dan aurat-aurat, perlu diketahui bahwa dalam mengamalkan suatu amalan itu kunci utamanya adalah keyakinan. Jadi semakin yakin, semakin mantap, semakin percaya, maka kita juga akan semakin mendapatkan ijabah dari Allah. Jadi mudah-mudahan kita dapat mengamalkan amalan dan aurat-aurat yang akan diijazahkan pada malam hari ini dengan penuh keyakinan dan kemantapan, dan pada akhirnya mendapatkan ijabah dari Allah. Maka sebelum kita mulai, mari kita membaca umul kitab. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan petunjuk dan mendapatkan pertolongan dari Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita buka juz 1 nomor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ini maghlub fantasir wajbur qalbi munkasir wajma' syamli mundasir ila akhirih. Kaifiyah puasa 7 hari dengan tarikh ruh dan terakhir pati geni. Tarikh ruh itu adalah meninggalkan makanan yang memiliki ruh. Jadi seandainya kita memasak ikan pakai minyak, itu minyaknya juga tidak boleh dipakai untuk makanan yang kita makan ketika puasa ini. Atau micin atau bumbu-bumbu yang mengandung hewan, itu juga tidak boleh. Dan yang terakhir pati geni, tidak tidur dari subuh sampai subuh. Ini faedahnya adalah agar dikdaya dan sakti mandraguna, tetapi ini lebih utama untuk kerukunan keluarga, jadi untuk ketentraman dan kerukunan keluarga. Banyak yang sudah mengamalkan dan akhirnya diijabahi. Ada yang keluarganya tidak harmonis, setelah mengamalkan ini menjadi harmonis. Ada yang keluarganya tidak harmonis, kemudian sudah setiap hari berdoa, menangis, tidak diijabahi. Setelah mengamalkan ini diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini lebih utama untuk kerukunan dan ketentraman. Kemudian nomor 2, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna min baina aydihim sadda wa min khalfihim sadda ila akhirih. Puasa mutih 5 hari, terakhir pati geni, dan ketika puasa aurat dibaca sebanyak-banyaknya pada malam hari, dan setelah sholat fardu dibaca sebanyak 7 kali. Selesai puasa aurat dibaca 7 kali setelah sholat maghrib dan subuh. Ini faedahnya adalah lembu sekilan. Maksudnya lembu sekilan itu adalah tidak terkena senjata musuh. Jadi senjata musuh itu tidak bisa mendekat lebih dekat dari 1 kilan. Jadi kalau dipukul atau ditembak atau terkena senjatanya akan menyingkir, tidak kena. Kemudian yang nomor 3, Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billah bila tanafusin, maksudnya tanpa nafas. Ini dibaca 3 kali. Faedahnya adalah selamat dari perjalanan. Jadi seandainya kita mau pergi, sebelum kita pergi di depan pintu kita baca Bismillahirrahmanirrahim 3 kali tanpa nafas,
insya Allah akan selamat sampai kembali ke depan pintu lagi gitu. Kemudian langsung nomor 4, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum ila akhirih, dibaca 3 kali setelah sholat maghrib dan subuh. Ini kalau dibaca 3 kali adalah untuk keselamatan. Jadi seandainya dibaca sore nanti selamat sampai pagi. Kalau dibaca pagi selamat sampai sore. Kalau dibaca malam ini selamat sampai siang. Kalau siang ya selamat sampai malam. Jadi setengah hari selamat. Tapi kalau dibaca 7 kali maka akan mendapatkan kemuliaan di dunia dan akhirat. Yang dimaksud dengan kemuliaan di akhirat adalah tidak disiksa, karena kalau disiksa itu namanya tidak mulia. Jadi mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Kemudian yang nomor 5, bismillahirrahmanirrahim, ya man huwa fi 'uluwihi kainun, ya man huwa fi ilmihi muhitun ila akhirih. Puasa 41 hari tarkhiruh. Dan yang terakhir pati geni, ketika puasa aurat dibaca 10 kali setelah jam 12 malam dan dibaca 3 kali setelah sholat fardu dan seterusnya. Ini adalah untuk menambah daya ingat dan kecerdasan. Yang dimaksud dengan menambah kecerdasan itu adalah kita ketika sedang belajar, sedang tholabul ilmi, akan mendapatkan petunjuk-petunjuk dari Allah, akan mendapatkan ilham untuk mendapatkan pemahaman yang tinggi. Jadi untuk orang yang masih susah dalam memaham kitab, insya Allah kalau memaham ini akan semakin mudah. Sedangkan yang sudah paham akan mendapatkan pemahaman yang lebih tinggi lagi dari yang sebelumnya. Ya, berarti ya termasuk ilham. Kemudian yang nomor 6, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, dibaca 100 kali. Ini untuk memudahkan belajar dan mengaji, sama dengan sebelumnya. Hanya saja ini lebih khusus untuk masalah rizki. Jadi kalau kita sedang mondok, sedang tholabul ilmi, kita membaca Rabbi shrah li sadri, insya Allah orang tua kita itu akan lebih mudah dalam mencari rizki dan mencari sangu itu. Tapi ya tidak itu untuk orang yang tidak bekerja, masih menggantungkan kepada orang tua. Kalau yang membaca adalah orang yang mencari rizki, yaitu akan semakin mudah, turunnya rizki akan semakin cepat gitu. Kemudian yang nomor 7, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Ini dibaca setiap kali, setiap pagi dan sore. Faedahnya adalah menjaga dari mara bahaya, jadi menjaga barang. Tapi ini lebih utama untuk kebakaran. Jadi seandainya ada kebakaran di dekat rumah kita atau di mana, kita baca ini insya Allah bisa selamat. Kenapa kok lebih utama dalam masalah kebakaran? Karena ini adalah amalan yang mengamalkan pertama kali adalah Abu Darda. Pada saat itu pasarnya yang ada tokonya Abu Darda itu terbakar. Kemudian ada orang tanya kepada Abu Darda, toko kamu itu sudah tidak selamat, sudah terbakar. Abu Darda menjawab, ya saya yakin tidak terbakar. Terus tanya, apa kamu sudah melihat? Saya tidak melihat, tapi saya sudah membaca Allahumma anta rabbi. Jadi saya yakin tidak akan terbakar. Ya, ternyata satu pasar itu yang tidak terbakar hanya tokonya Abu Darda saja. Dan ini abah saya juga sudah pernah mencoba mengamalkan. Ketika di pondok pernah terjadi kebakaran di kamar abah saya itu, yang samping kanan, samping kiri dan atas semuanya terbakar. Kamar abah saja saya yang tidak terbakar, ya, karena membaca ini Allahumma anta rabbi. Ya, kemudian nomor 8 Bismillahirrahmanirrahim. Husi nur putih kang ono bun-bunanku, husi pulau sari kang ono bahuku tengen. Ya, ila akhirih. Ini ada bahasa Jawanya, juga ada bahasa Arabnya. Kefiahnya puasa mutih
dan dibaca dan seterusnya, ini adalah amalan untuk kebal dari senjata. Dan amalan ini banyak diamalkan oleh para kiai di zaman Belanda itu. Sampai ada yang namanya Kiai Ridwan, itu setelah meninggal ternyata kopiahnya itu banyak berlubang, tapi kepalanya selamat itu. Artinya ketika melawan Belanda dulu sering ditembak, tapi tidak apa-apa gitu. Hanya saja kalau menurut guru abah saya ini ada tambahan membaca sikenil gitu. Ini jadi lebih kuat, lebih selamat dari senjata. Kemudian yang nomor 9, Allahumma amanal amanu si loteng ojo rene. Loteng itu adalah hewan yang suka tidur. Jadi kalau bangun makan, setelah makan tidur lagi. Setiap bangun makan lagi, lalu tidur lagi. Nah ini termasuk tafaulan membaca Allahumma amanal amanu si loteng ojo rene si menteleng rene. Kalau menteleng ini sebaliknya. Ini yang tidak suka tidur. Dan seterusnya sesuai dengan yang ditulis bisa diamalkan. Dan kemudian nomor 10, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa sallim wa sahbihi wa sallim. Badan rasa sejatine rasa manjing ono tengai Ka'batullah. Artinya amalan ini adalah kita berdoa agar dilindungi oleh Allah, seakan-akan kita dilindungi seperti berada di tengah Ka'bah. Untuk mengamalkan dibaca 450 kali 3 hari. Nah, ini puasa mutih, artinya tidak makan selain nasi dan air putih saja. Setelah selesai dibaca 7 kali sambil doa, ya Allah, dengan sholawat tadi saya mohon diberikan kesaktian yang tidak mempan senjata tajam yang bisa dicoba langsung. Jadi doa supaya diberikan kesaktian tidak mempan senjata tajam yang bisa dicoba langsung. Jadi kalau sudah mengamalkan, kemudian berdoa, kemudian ditiupkan ke dalam air, lalu diminum. Nah kalau setelah diminum itu hati merasa yakin, merasa mantap, artinya sudah mustajab, sudah bisa diamalkan, ya, sudah bisa dipraktekkan gitu. Tapi kalau belum mantap ya nanti dibaca lagi 40 kali setiap hari. Jadi kalau masih ada ragu berarti belum berhasil. Kalau sudah hilang keraguannya, ini berarti sudah berhasil amalan ini. Kemudian juz kedua nomor 1, Bismillahirrahmanirrahim. Wa hakillahil wahidil ahad al-fardis somad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Ini ditulis di kertas, dan jika ditaruh di harta dan uang, insya Allah selamat dari pencuri, tuyul dan mara bahaya yang lain. Ini sebenarnya lebih utama untuk menjaga barang-barang atau anak kecil atau ya orang yang ingin kita lindungi dari makhluk-makhluk gaib, dari jin atau sihir ya. Terkadang ada anak kecil atau bayi itu yang sering menangis tanpa sebab. Nah, insya Allah kalau diberikan kertas ini bisa menjadi jimat agar tidak menangis. Kemudian nomor 2, membaca Fatihah, surat Yasin, kemudian sholawat Nasr, yaitu Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil mamduh sahibil iji wa nasril futuh al-muayyidi bimal aikati wa ruh. Ini bisa mendapatkan berkah dan berhasil tujuannya, karena ini lebih utama untuk orang-orang yang memiliki hajat ya, seperti pernikahan atau semuanya sunatan atau sebagainya, ingin membuat acara-acara seperti itu. Karena biasanya kalau orang membuat acara itu biasanya ada yang mengganggu atau mencuri
Ya, insya Allah kalau dibaca ini tidak akan ada yang mengganggu, tidak akan ada yang mencuri, acaranya bisa berhasil gitu, hajat-hajatnya itu. Kemudian nomor 3, inna rabbi latiful lima yasha innahu wal alimul hakim. Dibaca 15 kali setiap selesai sholat fardu. Kalau berdagang dimudahkan mendapatkan dagangan, kalau mencari kendaraan mudah mendapatkan kendaraan, kalau mencari papan untuk dibuat rumah juga mudah untuk mendapatkan papan. Nomor 4, walamma dakhalu min haitsu amarahum, dibaca 7 kali ketika akan belanja barang dagangan atau kulaan. Hanya saja kalau untuk menagih utang ini ditambahkan ya halim 80 kali. Ditambahkan ya halim 80 kali. Ya, ini insyaallah kalau orang yang kita tagih itu memang memiliki uang, insyaallah akan membayar gitu. Ya. Kemudian nomor 5, ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, ini untuk menghadapi jin. Ya, ini kesimpulannya sebenarnya jin itu memiliki 3 keadaan. Jadi, ada jin, kalau jin itu di dalam ruangan atau dalam rumah, maka lebih utama membaca ayat kursi. Dan biasanya ada di pojok-pojok ruangan. Kalau ada rasa merinding atau ya, rasa tidak enak, itu biasanya di situ ada jin. Nah, nanti dibaca biasanya nanti akan pindah ke pojokan yang lain, terus pindah lagi, atau bisa juga langsung hilang. Tapi yang lebih utama adalah ayat kursi. Kalau jin itu ada di di dalam tubuh, maka lebih utama Allahumma innaka salatta gitu. Insyaallah itu ada di juz 4 yang Allahumma innaka salatta itu. Sedangkan kalau jinnya itu ada di luar ruangan, seperti di kendaraan atau di sawah, di kebun, itu kul ja'al haqqu. Insyaallah juga ada di halaman lain. Ya, jadi jin itu ketika tempatnya berbeda, maka amalannya juga berbeda. Kalau jin itu ada di dalam tubuh, maka membaca Allahumma innaka salatta, dan nanti yang dipegang adalah bagian jempolan tangan dan jempol kaki dan pundak. Nanti ya bisa 3 orang atau 2 orang gitu. Tapi kalau yang dibacai itu masih kecil seperti bayi atau ya anak-anak yang masih kecil, itu cukup 1 orang saja, karena ya masih kecil itu sudah, insya Allah sudah cukup, tidak perlu 3 orang seperti orang dewasa itu. Kemudian wasubba alayyaris wasubba taruhmatin fa anta rujal bil kasiri minal khubsi, ini lebih utama untuk rizki ya, bisa mendapatkan rizki yang tidak disangka-sangka. Kemudian yang nomor 7, Allahumma inni qad istauda'tuka ilma ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tansanihi. Ini ada yang mengijazahkan wala tunsinihi, tetapi yang diijazahkan oleh abah saya dan guru saya itu wala tansanihi. Ini untuk orang yang sedang belajar atau tholabul ilmi. Kalau sering lupa pelajarannya atau sering lupa yang diajarkan di kelas dan seterusnya, insya Allah kalau membaca ini ketika kita membutuhkan ilmu itu akan ingat. Ini juga bisa untuk orang yang sudah pikun. Hanya saja nanti lebih baik ditambahi dengan makan suket alang-alang direbus itu. Jadi suket alang-alang itu juga bisa untuk menumbuhkan saraf. Jadi kalau orang terkena lumpuh atau apa, itu meminum suket alang-alang, ya insya Allah bisa sembuh gitu.
karena bisa menyembuhkan saraf juga. Kemudian yang nomor 8, Allahumma ij'alni mahbuban ala qalbi siapa bin siapa. Ini untuk mahabbah, tapi tidak boleh disalahgunakan. Ya, ini lebih baik digunakan kalau sudah menikah, karena sudah bisa lebih harmonis dengan istri itu. Suami dan istri ini bisa lebih harmonis. Kemudian yang nomor 9, wa fahimna Sulaimana wa kulan ataina hukman wa ilman. Oh, ini yang kul ja'al haqqu ini. Jadi kalau jin itu ada di luar, ini lebih utama membaca kul ja'al haqqu. Ya, termasuk kalau ada di mobil atau di di pesawat dan seterusnya. Ini juga bisa untuk pidato. Jadi ketika pidato ketika ngredeg itu dibaca. Jadi bukan sebelum pidato, tapi ketika pidato itu, ketika mulai ngredeg itu dibaca 3 kali tanpa nafas. Kemudian nomor 11, alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ila akhirih. Ya, ini dibaca 3 kali setiap pagi dan sore, dan akan dikabulkan apa yang diminta, apa saja hajatnya. Hanya saja kalau tujuannya, kalau ada tujuan yang tidak baik dalam hajat yang didoakan itu, ya ini tidak akan berhasil itu. Karena ini hanya diijazahkan untuk hajat-hajat yang memang tujuannya lillahi ta'ala dan seterusnya. Kemudian langsung nomor 14, Allahumma inda khula fi surati Sulaiman, dan seterusnya dibaca 1 kali tanpa nafas dan dengan memandang hewan. Ini untuk menjinakkan hewan dan menundukkan manusia. Ya, ini kalau guru abah saya itu bahkan sampai tingkatan bisa menundukkan roh, ya. Jadi kalau ditujukan pada rohnya siapa, nanti rohnya itu akan datang. Ini bisa sampai tingkatan itu. Jadi tidak hanya menundukkan hewan dan manusia, juga sampai menundukkan roh. Kemudian nomor 15, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini untuk terutama, lebih diutamakan untuk mendapatkan rezeki. Jadi kalau membaca ini akan mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tapi ini lebih khusus untuk rezeki juga. Lebih khusus untuk rezeki. Kemudian juz nomor 3, surat Waqiah. Ini cukup dibaca 1 kali pada waktu malam atau siang. Kemudian membaca doa Allahumma inni asbahtu wa amsaitu ilah. Semakin banyak dibaca surat Waqiahnya, ya semakin cepat mendapatkan rezeki. Jadi walaupun ini hanya 1 kali, ya, tapi semakin banyak semakin baik. Yang nomor 2, surat Al-Fil. Ini untuk menghancurkan orang lain. Bahkan kalau orang itu, ya ini untuk menghancurkan orang lain, tapi ya karena memang berhak untuk dihancurkan, orang yang zalim seperti itu. Karena menurut pendapatnya Imam At-Tabari, kalau ada orang zalim yang tidak berhenti zalim, tidak bisa dihentikan, ya kita boleh mendoakan untuk hancur, itu boleh. Allahumma ahlik, itu boleh. Jadi ini hanya saya ijazahkan untuk menghancurkan orang yang memang benar-benar berhak dihancurkan, memang orang zalim, itu saya. Surat Al-Fil ini. Kemudian yang nomor 3, istikharah Sayyidina Ali. Ya, insyaallah akan mendapatkan petunjuk melalui mimpi. Jadi ketika kita istikharah, kita
sebaiknya itu latihan merasakan. Jadi setelah istikharah itu apa yang kita rasakan. Kalau kita semakin ingin melakukan, semakin kuat keinginan kita untuk melakukan walaupun tujuannya masih duniawi, insya Allah itu adalah petunjuk. Jadi istikharah itu harus latihan, harus bisa merasakan petunjuk itu tadi. Ya biasanya akan memiliki keinginan yang lebih kuat dan kuat gitu. Kalau keinginan itu bahkan sudah tidak bisa dibendung bahkan tanpa sebab, lah ini artinya kuat, petunjuknya kuat mengarah pada itu. Itu untuk semua istikharah seperti itu. Insyaallah akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Kemudian selanjutnya doaul faraj. Ini doa untuk mendapatkan kegembiraan. Jadi kalau orang hatinya susah karena suatu masalah atau karena musibah yang menimpa, insya Allah hatinya bisa hilang kesusahannya. Tetapi ini tidak berlaku untuk orang yang memang memiliki sakit hati. Jadi biasanya kalau orang itu bangun tidur kemudian tiba-tiba merasa cemas, merasa susah tanpa sebab, padahal dia belum berpikir apa-apa, belum ingat apa-apa. Ini biasanya sakit, memang sakit di dalam hatinya itu. Jadi sakit zahir itu tidak bisa. Tapi kalau kesusahannya itu disebabkan oleh masalah-masalah seperti musibah atau orang yang zalim atau sebagainya, insya Allah ini bisa menghilangkan kesusahan, bisa menjadi gembira gitu. Kemudian yang nomor 7 ayat kursi. Ya, ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ini kalau jin itu ada di dalam ruangan, itu lebih utama membaca ayat kursi. Tapi ini kalau dibaca 170 kali, ini bisa mendapatkan hajat. Jadi dalam ayat-ayat Al-Quran, kalau dibandingkan per ayat, maka ayat kursi ini adalah ayat yang paling tinggi. Karena dalam ayat kursi ini ada Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu Al-Qayyum ini tidak ada di ayat-ayat lain. Jadi dalam segi ayat yang paling bagus adalah ayat kursi. Dan Al-Qayyum itu artinya adalah yang mencukupi. Jadi Allah itu adalah yang bertanggung jawab kepada makhluk dalam memenuhi kehidupannya dan keselamatannya. Jadi insya Allah kalau membaca ini akan dikabulkan hajatnya. Itu kelebihannya ayat kursi. Kemudian laqad ja'akum dibaca 7 kali setelah sholat 5 waktu. Dan sholat hajat ya akan dimudahkan kalau memiliki hajat, akan diijabahi dan seterusnya. Insya Allah seperti yang dituliskan itu, tidak ada tambahan. Kemudian yang nomor 4, ini adalah raja-raja. Ya bisa diamalkan sesuai dengan kaifiyah. Ya tinggal ditulis kemudian diletakkan atau dibawa sesuai dengan kebutuhan. Dan yang nomor 5 ini juga sama. Ini adalah raja-raja. Hanya saja yang nomor 1 itu untuk menghadapi orang agar dimuliakan dan ditakuti. Ini sebenarnya ketika kita punya musuh atau orang yang tidak suka dengan kita, yang setiap hari itu berkata-kata jelek kepada kita, insya Allah kalau membawa raja ini, orang itu akan berhenti. Ya, ini pernah diamalkan oleh guru saya.
Jadi punya teman itu yang nggak pernah kalau ngomong itu baik, itu nggak pernah menyebut dengan namanya, pasti menghina, selalu menghina gitu. Setelah membawa rajah ini tiba-tiba itu ingin marah gitu. Tiba-tiba ingin marah padahal tidak pernah marah seperti itu. Setelah itu sudah tidak pernah menghina lagi gitu. Jadi insya Allah akan ditunjukkan bagaimana supaya orang yang menghina tadi, orang yang memusuhi itu supaya tidak memusuhi lagi, supaya takut ya seperti itu. Ya insya Allah tidak ada tambahan, sesuai dengan yang ditulis. Kemudian nomor 5, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard ila akhirih. Ini dibaca 1 kali, dan ketika sampai pada wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim dibaca 7 kali tanpa nafas. Ini jadi jin itu bisa membaca Al-Quran, juga bisa membaca Fatihah kalau dia memang hafal. Ketika kita membaca dia bisa menirukan. Tapi kalau wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim, ini lafaz ini tidak bisa ditiru. Jin tidak bisa meniru lafaz ini. Ya, karena terkadang ada jin itu yang pernah mondok, jadi kalau dibaca Al-Fatihah dia juga bisa membaca Al-Fatihah, dibaca kulhu dia nanti baca kulhu. Tapi kalau ayat kursi terus dibaca wala ya'uduhu hifdhuhuma, ini enggak bisa menirukan. Ya, insya Allah bisa menang lawan jin itu. Dan ini juga salah satu khasiatnya untuk membedakan antara hewan dan jin. Ya, terkadang di rumah kita itu tiba-tiba ada ular atau laba-laba, tidak tahu dari mana. Ini untuk membedakan dibaca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tapi sebaiknya jangan dilihat, karena terkadang jin itu malu. Nah, nanti kalau sudah selesai membaca kita lihat hilang apa tidak. Kalau hilang berarti jin, kalau bukan berarti hewan, itu bisa dibunuh gitu. Tapi jangan dilihat, karena jin itu malu, kadang mau kabur itu malu. Ya, dan seterusnya insya Allah sesuai dengan yang ditulis, sudah cukup dengan yang ditulis. Kemudian yang juz 6 Hizib Hizril Jausan, ya, ini berisi 1001 asma Allah. Untuk cara mengamalkannya adalah dibaca, kemudian setelah dibaca berdoa dengan barokahnya Hizib Jausan. Nah, itu minta apa yang minta hajatnya, apa yang diinginkan kepada Allah. Hanya saja kalau menurut guru abah saya, ini minimal untuk mengamalkan harus 17 tahun ke atas, dan dibaca istiqomah setiap hari. Kalau tidak bisa setiap hari, 3 hari sekali. Kalau tidak bisa 1 minggu sekali. Kalau tidak bisa 1 bulan sekali. Kalau tidak bisa 1 tahun sekali. Kalau tidak bisa, ya minimal seumur hidup sekali. Karena ini bisa selamat dari api neraka insya Allah. Jadi caranya untuk mengamalkan adalah dibaca, kemudian setelah itu berdoa bibarakati Hizril Jausan, kemudian berdoa apa yang diinginkan, insya Allah akan diijabahi oleh Allah. Kemudian juz 7 juga Hizib Nasr. Sebenarnya semua hizib itu secara umum faedahnya, entah itu Hizib Nasr, Hizib Nawawi,
atau yang lainnya, itu adalah untuk menjaga diri dari musuh. Dan bahkan kalau yang memusuhi itu terus masih memusuhi, itu bahkan bisa mati gitu. Ya, secara umum seperti itu. Tapi ini juga bisa untuk untuk berdoa agar mendapatkan apa yang diinginkan, hajat apa yang dibutuhkan. Ya, sama dengan tadi caranya ya. Setelah dibaca kemudian setelah itu berdoa. Setelah diamalkan, selesai puasa, kemudian setelah itu berdoa. Ya, semua hizib seperti itu. Kemudian langsung ke juz 8. Ini isinya adalah sholawat-sholawat. Dan secara umum sholawat itu adalah orang yang banyak membaca sholawat itu bisa bertemu dengan Rasulullah, baik di dalam mimpi maupun bangun, tidak harus dalam mimpi. Dan juga secara umum sholawat itu juga bisa membahagiakan orang, juga bisa dicukupi rizkinya, tidak kekurangan, dan juga dimuliakan di dunia dan di akhirat. Ya, maksudnya dimuliakan di akhirat itu intinya tidak disiksa. Karena kalau disiksa itu intinya tidak mulia gitu. Ini minimal nisabnya adalah 1 kali. Kalau nisab aslinya adalah 1000 kali gitu. Dan seterusnya insya Allah bisa dibaca kifiyahnya. Kemudian nomor 9 juz 9. Ini kebanyakan adalah untuk menghadapi sihir-sihir. Jadi menghadapi sihir dengan menghadapi jin itu tidak sama gitu. Yang ini untuk menghadapi sihir. Dan juga ada yang untuk menghadapi menyembuhkan dari penyakit zahir dan batin. Dan sampai nomor 10 juga masih sama. Itu kebanyakan untuk menghadapi sihir. Juz 11. Ini banyak sekali di dalamnya Asmaul Husna. Ya, secara umum Asmaul Husna itu kalau orang itu sering membaca Asmaul Husna, maka orang itu akan mendapatkan sifat yang sama dengan sesuai dengan Asmaul Husna yang dibaca. Jadi kalau sudah sering membaca dan sampai mendarah daging, insya Allah akan mendapatkan sifat yang sama dengan Asmaul Husna yang dibaca. Seperti As-Somad, itu nanti akan merasa dicukupi, akan memiliki sifat qanaah yang tinggi. Kalau sering membaca As-Somad, 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 insya Allah akan memiliki sifat qanaah yang tinggi. Ya. Dan seterusnya sesuai dengan yang ditulis. Ya, insya Allah sama sampai 14 semuanya itu Asmaul Husna. Ini untuk ya. Dan nomor 14 itu di juz 14 nomor 8. Ini kalau kita ingin membeli tanah sedangkan orangnya itu susah untuk menjual, tidak ingin menjual tanahnya, insya Allah kalau membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad hatta tarisal ardu wa man 'alaiha wa anta khairul warisin, ini bisa lebih mudah mendapatkan tanah ini. Dan yang nomor 9 As-Somad. Yas-Somad, ya, nomor 9 itu Yas-Somad. Yas-Somad ini bisa menghilangkan kecanduan dari hal-hal yang tidak baik seperti narkoba atau maksiat. Semuanya suka minum-minum, ini insya Allah bisa hilang. Ini juga bisa menghilangkan orang yang kecanduan
Seumpamanya suka main HP itu ya, suka main HP, kecanduan HP nggak bisa berhenti-berhenti, ini juga bisa membaca ya somat dibaca 1000 kali. Kemudian juz 16 ini juga sholawat, tapi kebanyakan ini adalah dari Imam Ibnu Arabi. Imam Ibnu Arabi itu juga salah satu julukannya adalah Sultanul Aulia, juga Sultanul Ulama. Ini adalah wali yang ilmunya tinggi, yang pembicaraannya itu dalam kitab-kitabnya sering membicarakan masalah tasawuf yang sampai pada makom fana atau wihdatul wujud, atau bahasa Jawanya adalah manunggaling kawula Gusti. Itu kalau orang yang membaca kitabnya belum cukup ilmunya itu bisa salah paham, karena memang sangat susah untuk dipaham kitabnya. Dan salah satu kitabnya adalah Futuhat. Itu banyak sekali menjelaskan tentang fana, tentang wihdatul wujud. Nah, ini ijazah dari Ibnu Arabi, Muhyiddin Ibnu Arabi, itu adalah tentang kasfi. Jadi bisa melihat hal-hal yang gaib seperti jin, setan dan seterusnya. Dan juga bisa dibuka kemakrifatan kepada Allah. Ya, dan insya Allah sampai juz 20 itu masih dari Ibnu Arabi. Kebanyakan wirid-wirid dari Ibnu Arabi. Dan juz terakhir halaman juz 20 nomor 2 itu ada shot itu ditulis di kertas, ditaruh di kepala orang yang pusing, dengan izin Allah bisa menghilangkan pusing. Ya, ini juga bisa digunakan untuk jimat. Jadi seandainya kita khawatir di perjalanan nanti mabuk atau pusing, insya Allah bisa tidak pusing kalau membawa ini. Ya, semua ini akan saya ijazahkan. Nanti kalau saya mengucapkan ajastukum dijawab qabiltu al-ijazah ya. Qabiltu al-ijazah. Ya, mari kita baca umul kitab. Mudah-mudahan ijazah yang saya sampaikan pada malam hari ini betul-betul bermanfaat dan barokah dan diijabahi oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal hadirun wal hadirat, jami'ul awrat wal kalimat at-thayyibat fi kutubil ijazah kubra minal juz awal hatta juz isrin jami'uha ajastukum. Ya, kemudian juga akan saya ijazahkan wal kitab mujarobat ad-Dairabi. Oh, ini kok banyak sih. Wasamsul ma'arif wasarah rotibul hadad watibun nabawi mamba'u usulil hikmah khazinatul asrar sanad awail wal awakhir sifat bidu'a juz awal wasani wal mujarobat wa dalailul khairat wa al-awfaq wa sirul jalil wa manakib nurul burhan jami'uha ajastukum. Khusus untuk dalailul khairat. Mana dalailul khairat?
yaitu nanti memiliki dua cara untuk mengamalkan. Yang pertama, dibaca mulai hari Senin tanggal muda, hatam. Kemudian 5 hari, setiap hari hatam ya. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kemudian setelah itu tidak membaca lagi sampai 1 bulan. Kemudian Senin mudanya membaca lagi. Ini Senin muda tanggal hijriah ya, bukan tanggal umum. Cara yang kedua, dibaca sesuai dengan hari-hari yang ada dalam kitab Dalailul Khairat. Nah, dua cara itu bisa diamalkan dengan puasa. Kalau puasa nanti setiap hari 2 tahun. Tapi kalau tanpa puasa 4 tahun. Jadi ada 4 cara. Yang pertama dibaca hatam, 1 hari hatam sampai 5 hari setiap Senin muda gitu. Nanti 1 bulan tidak membaca lagi, terus dibaca lagi sampai hari Senin. Seperti itu sampai 5 hari terus 1 bulan lagi. Juga bisa dibaca setiap hari sesuai dengan hari yang ada dalam kitab. Kalau dengan puasa setiap hari itu nanti 2 tahun. Tapi kalau tanpa puasa 4 tahun. Kemudian akan saya ijazahkan hadis musalsal man sofahani atau sofahaman sofahani ila yaumil qiyamah dakhala al jannah. Barang siapa yang berjabat tangan denganku Rasulullah atau berjabat tangan dengan orang yang berjabat tangan denganku sampai hari kiamat, maka akan masuk surga. Ya, mudah-mudahan kita tergolong orang yang masuk surga bersama beliau-beliau yang sudah berjabat tangan sampai Kanjeng Nabi, dan insya Allah kita akan bertemu dengan Rasulullah dan berkumpul dengan Rasulullah di surga. Ayuhal hadirun wal hadirat, hadzal hadis al musalsal man sofahani aw sofaha man sofahani ila yaumil qiyamah dakhalal jannah ajastukum. Ya, insya Allah sudah saya ijazahkan semua apa yang ada di sini dan termasuk hadis musalsal. Di sini juga ada kitab Awail wal Awakhir. Ini berisi sanad-sanad kitab. Ini juga sampai ke Muhammad Nuruddin Marbu. Ini dari abah saya, kemudian abah saya langsung dari Muhammad Nuruddin Marbu. Dan ini sampai pada mu'alifnya kitab-kitab yang disebutkan dalam kitab ini. Ada Sahih Bukhari, Al-Jami' As-Sahih, Sunan Abi Dawud dan seterusnya. Ya, insya Allah kalau ingin membaca kitab-kitab yang ada dalam sanad-sanad ini agar lebih barokah, yaitu sebelumnya membaca menghadiahkan Fatihah pada semua yang ada dalam kitab-kitab ini. Ya, insya Allah akan mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Untuk selanjutnya dimohon kepada seluruh peserta ijazah kubro untuk bermusafahah dengan beliau Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Rikza Muktafa yang nanti diawali oleh Al-Ustadz Fuadul Maulawi, kemudian disusul oleh peserta ijazah kubro yang lain. Dan untuk yang putri nanti bisa bersalaman dengan Ustazah Zulfa. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina. Silakan bisa langsung disusul oleh peserta ijazah yang lain.
وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا
محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله
وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Acara yang selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh beliau Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Rikza Muktafa. Alhamdulillah, ya dengan kita musafahah tadi, insyaallah kita sudah mengamalkan sesuai dengan hadis musalsal, yaitu adalah man safahani atau safahaman safahani ila yaumil qiyamah dakhulal jannah. Ya, mari kita tutup acara ini, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan amalan yang sudah kita ijazahi tadi, dan yaitu membuat kita lebih dekat kepada Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wa afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayi'at wa tarfa'una indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka afwa wa afiyah wal mu'afata was salamata da'imata fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyin fi qulubina wa karihna al-kufra wa fusuqa waj'alna minal rasyidin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najina minal qaumi zalimin. Allahumma yassir wa la tu'assir jami'a umurana khususan al-umur tata'alluqu bihadhihi al-ijazah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.